Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang pada podcast Gerakan Guru Berkualitas, Gerutas Indonesia. Baik, kita lanjutkan Pak Husni. Di kota-kota besar itu kan sudah banyak sekolah-sekolah mahal dan memang bagus, sehingga masyarakat tuh memang tidak berkeberatan membiayai atau membayar untuk kepentingan pendidikan anaknya gitu. Tapi kalau katakanlah di pedesaan Pak Husni, apakah dibolehkan katakan gitu kan, kalau sekolah itu lalu meningkatkan pungutan kepada masyarakat lingkungannya, terutama ini sekolah swasta gitu, sehingga berbayar lebih mahal gitu. Dengan maksud, kalau pembiayaan lebih mahal, lalu mereka bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada murid-muridnya lebih baik lagi. Di desa-desa, tapi dalam artian, kalau di tingkat kabupaten katakanlah itu, lingkungan masyarakat itu kan tidak seperti di kota besar. Ya, ya, kita harus melihat tadi ya, kalau di desa, membuat sekolah mahal, khawatir saya muridnya sedikit yang bisa daftar di sana. Ya anunya gitu ya, akan sedikit orang yang punya uang di desa itu untuk bisa membayar. Tetapi ya, sebenarnya kalau sekolah itu ingin mendapatkan murid yang lebih banyak tadi, berkualitas, sebenarnya persoalan mahal tidak itu tergantung dengan kualitas ya. Mereka mau membayar mahal kalau anaknya menganggap sekolah itu bagus. Ya, kalau bagus dia mau bayar mahal. Tadi kata kuncinya orang tua mau membayar mahal karena dia tahu bahwa itu bagus. Jadi kalau kita lihat situ kuncinya kan sekolah bagus. Sekolah bagus. Apakah desa tidak bisa membuat sekolah bagus? Apakah sekolah bagus harus mahal? Itu yang nah, sekolah bagus. Kenapa sekolah bagus itu mahal? Karena tadi fasilitasnya cukup, ya gurunya bagus gitu ya, pelayanannya bagus. Apa tidak bisa membuat ya gurunya bagus, pelayanan bagus, fasilitas apa yang ada? Kan kualitas itu lebih banyak ditentukan oleh si guru, interaksi guru dan murid. Iya. Itu kualitas itu. Kalau dalam contoh pesantren itu banyak memang bisa itu Pak. Nah, ya. Betul. Jadi hanya mengandalkan kiainya yang sangat dipercaya dan secara keilmuan dia memang bagus gitu, murid sedikit-sedikit semakin bertambah, lalu dari berbagai penjuru orang berbondong-bondong ke sana, bisa ya. Tetap bisa. Ya, tapi kalau untuk di sekolah gini Pak Tarmizi, saya melihat gini, orang selalu menganggap bahwa untuk membesarkan itu perlu uang. Dan uang itu selalu nilainya cash money. Ini yang lalunya dia. Harusnya mulai berpikir, ya, jangan hanya cash money, ya. Jadi uang itu kan berarti kehadiran suatu program yang kita ingin dapatkan. Kehadiran ini kan tidak harus dengan uang. Misalkan tadi ingin meningkatkan kualitas guru. Guru kita lemah pengetahuan, misalnya basic dasarnya tentang misalkan matematika. Sehingga kalau zaman dulu ada ujian nasional itu matematika di sekolah ini rendah. Gimana kita membuat sekolah guru ini bagus? Oh, bagus, sekolahkan. Sekolahkan mahal. Ikut kursus mahal. Gitu kan ini. Nah ini, karena itu bayar kan, kursus mahal, bayar ini mahal. Kenapa enggak kita mencari sumber dana yang lain? Sumber yang lain itu yang disebut dengan in-kind money. In-kind money itu adalah uang dalam bentuk kebaikan. Kebaikan orang yang kita nilai dengan uang. Itu. Ini yang jarang digunakan oleh orang. Ya, dana ini menggunakan peluang ini. In-kind money seperti tadi. Ketika dia kesulitan tadi, dia tahu bahwa matematikanya rendah, maka dia cari dulu siapa di wilayah ini yang tahu tentang matematika yang bagus. Ada nggak guru yang lain? Atau ada nggak orang tua yang setelah lihat tadi data dari orang tuanya, oh ini ada orang tua yang lulusan perguruan tinggi, misalkan dari anak kita ini, oh dia kerja di kecamatan, dia
pernah sekolah itu misalkan tadi dari fakultas ekonomi. Ya. Kalau ekonomi kan berarti kan sainsnya kan paling enggak bagus dia anunya. Kenapa enggak ini diambil oleh dengan silaturahim tadi kepala sekolah memberitahukan bahwa sekolah kami ya nilai-nilai matematikanya rendah sekali. Sudah 3 tahun sekolah masih seperti ini. Ya. Dengan guru kami setelah dilihat kemampuan guru yang kurang, tapi mau menyekolahkan sulit. Bisa enggak Bapak membantu guru kami ini? Nah, si orang tua karena muridnya ada di sana, otomatis dia akan mau. Ini ada kasus dulu. Saya pernah mengunjungi suatu sekolah, ya. Ketika sekolah itu keluhannya persis seperti itu. Keluhan seperti itu saya bilang, coba dengan kepala sekolah, kamu buka daftar sekolah kamu. Ada nggak orang di sekolah ini yang tadi pengetahuan kita anggap dia mengetahui tentang kelemahan ini? Betul ada. Coba Bapak dialog dengan mereka, silaturahim dengan dia baik-baik kelemahan kita. Yakin dia itu terketuk hatinya untuk membantu ini. Malah kalau dia karena dia di kecamatan, dia bilang, oke, setiap hari apa kamu kosong? Oh, setiap hari Jumat siang kamu datang ke kantor saya. Nanti saya ajarin cara ini. Akhirnya dia menguasai materi dengan bagus. Tidak ada uang yang keluar. Malah dia ke sana dijamu minum, kasih oleh ini kan. Nah itu namanya in kind money. Berapa uang harus keluar untuk menyekolahkan ini tadi? Nah, itu bisa lakukan gitu. Sama dengan yang lain. Ketika sekolah tidak punya komputer, kita mencoba in kind money. Ada nggak orang yang ingin mengadukan gitu? Kita tidak minta komputer yang bagus, yang benar yang bisa dipakai. Nah beberapa sekolah saya coba melihat mempraktekkan itu. Dapatlah komputer. Itu in kind money. Jadi partisipasi masyarakat itu tidak selalu harus dalam bentuk uang. Betul. Apalagi kalau ilmu pengetahuan, saya kira banyak orang yang mau menyumbangkannya, berbagi. Ya. Kalau contoh kiai itu udah jelas sekali Pak. Yeah. Pak Usni di pesantren-pesantren itu bisa jadi kan ustadz-ustadz yang lebih muda itu kan dia didatangkan ustadz yang lebih senior atau kiai diundang atau dia pergi ngaji ke tempat lain, itu sudah jelas. In kind money jadi kuncinya, bahwa mengembangkan sebuah lembaga pendidikan itu tidak harus selalu based on uang, kira-kira begitu. Jadi dari pembicaraan ini Pak Husni, saya mendapatkan keterbatasan itu sebetulnya kan kita tidak tahu di mana batasnya, garisnya tidak tahu. Jadi kita harus mengeksplor terus-menerus sehingga garis batas itu seperti tidak berbatas lagi karena dia bergeser terus, gitu kan ya. Sekolah yang kecil di pedesaan sekalipun itu bisa saja menjadi sekolah yang besar dan mahal manakala diproses dengan baik dengan modal yang justru sudah dimiliki oleh guru dan muridnya serta lingkungan setempat. Ada nggak Pak Husni saran, nasihat kepada kawan-kawan yang sekarang ini sedang mengelola lembaga pendidikan yang kecil, baik negeri ataupun swasta, ataupun yang baru mau membuat sekolah, katakanlah gitu. Bagaimana kita memulai di tengah kondisi yang sekarang sudah semakin maju, katakanlah di lingkungan ini? Ya, saya hanya ingin menyarankan karena dari pengalaman ya, saya melihat juga dari beberapa sekolah yang mencoba hidup itu, sekolah yang menjadi besar itu selalu mulai dari sekolah yang kecil. Ya, hanya tadi kunci utamanya yang pertama ya, kalau Bapak dan Ibu sedang jadi kepala sekolah, bertekad saya ingin buat sekolah saya ini hebat. Guru juga bertekad saya ingin membuat sekolah ini hebat. Itu dulu. Jadi jangan dulu berpikir kesulitan. Nah ini kelemahannya. Itu biasanya kita berpikirnya itu bergerak dari kesulitan, bukan bergerak dari apa yang ada. Kalau bergerak dari kesulitan itu tidak pernah berkurang, akan tambah lama tambah banyak. Buatlah, saya pernah membuat suatu pelatihan, ya, coba kesulitan guru. Wow, kesulitan gurunya segini. Tapi kelebihan guru sekolah itu kecil sekali. Jadi itu kalau kita bergerak dari kesulitan, selalu kita tidak akan bisa berbuat. Jadi tadi pertama
bersama-sama komitmen, saya ingin memajukan sekolah ini. Fasilitas yang ada seadanya dulu. Karena kunci utama membuat sekolah bagus itu adalah guru dan murid, kepala sekolah yang mendorong itu tadi. Kalau sudah ada guru, murid dan kepala sekolah sudah cukup. Tidak ada kepala sekolah pun sebenarnya guru dan murid aja udah bisa. Ini membuat sekolah itu bagus. Buatlah anakmu ya merasa nyaman di sekolah, membuat dia merasa mendapat sesuatu, dan ketika dia mengajukan keluar dia terbuka. Itu akan memancing, ya itu yang saya katakan tadi, memancing rezeki dan pembuka peluang-peluang lagi. Jadi dalam saya katakan itu tadi kan kondisi keterbatasan. Tapi keterbatasan itu harus kita coba atasi dengan melihat tadi. Diawali dengan kita dulu. Dengan kita dulu baru dilihat potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Buka potensi dan peluang yang di sekitar kita. Saya pernah lihat ada satu sekolah dulu, ya saya baca di juga di berita ketika itu, gurunya hanya 2 orang. Muridnya ada 100, kemudian kelasnya ada 6. Gimana mengajar seperti ini? Mobile. Jadi mobile. Artinya sekolahnya akan berjalan dengan mobilitas 2 orang guru secara tinggi di sekolah itu. Nah, itu kan berat. Iya. Tetapi apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru tadi? Persis dia menggunakan ilmu mengajinya orang di kampung, guru ngaji di kampung. Guru ngaji di kampung itu bisa 100-200 murid. 1 orang guru ngaji. Iya. Ya, tapi bisa itu. Gimana cara dia mengatasinya? Murid yang lebih di atas ngajari yang di bawahnya, murid yang ini ngajari ini. Nah, sehingga dia bisa membuat tadi sekolah itu tetap berjalan. Itulah kawan-kawan sekalian. Apabila kita melihat peluang sebetulnya, jangan hanya berpikir negatif dengan keterbatasan-keterbatasan, semuanya akan terbuka. Contoh yang paling akhir tadi dikatakan oleh Pak Husni, guru ngaji itu bisa ngajar untuk 100 orang. Jadi Pak Husni, kalau melihat contoh guru ngaji sendirian bahkan bisa mengajar 100 orang, tetapi dia memanfaatkan murid senior kan Pak ya untuk mengajar. Tapi itu untuk ngaji Pak. Kalau di sekolah gimana? Sama, harusnya kan gitu. Guru kan yang tahu dia persis anak ini lebih menguasai materi saya, lebih bagus. Oh ini belum. Ya kan gitu kan? Anak ini kan bisa saya minta ngajarin yang belum ini. Apalagi misalnya dia kelasnya lebih tinggi. Nah, kalau kamu aja bantu ini. Bantulah yang di sini. Itu lalu bisa lakukan gitu. Jadi dalam keterbatasan ya tidak ngeluh. Kalau ngeluh kan tetap aja tidak bisa teratasi. Tapi dengan kita tadi tahu memetakan kemampuan murid kita masing-masing, kita akan tahu, oh ini ngajinya udah bagus bacanya. Oh ini matematikanya udah lebih bagus. Nah, coba lakukan gitu. Berturut gitu. Jadi itu teratasi kan dengan bagus itu. Ya, mereka menguasai, dan karena anak sendiri yang ngajar sama-sama mereka jauh lebih lancar kan proses belajarnya. Sambil bercanda mereka ngajari bisa begitu. Saya pengalaman seperti itu, disuruh ngajar di kelas yang lebih bawah, saya bangga dan saya semakin semangat belajar. Itu dia. Itu contoh. Itu kuncinya. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi yang kita dapatkan dari pembicaraan bersama Pak Husni hari ini, bahwa keterbatasan itu jangan kita lihat sebagai momok. Jangan berpikir negatif sehingga yang datang itu hanya keterbatasannya saja. Muhammad Iqbal, pemikir dari Pakistan, sudah lama mengatakan keterbatasan itu sesungguhnya baru tahu ketika kita sudah jalani. Oh, batas kita sebatas ini sebetulnya. Tapi kalau kita belum jalani, maka keterbatasan itu keliru. Bahkan Pak Husni Rahim mengingatkan kepada kita, limited is unlimited. Keterbatasan itu apabila kita melihat peluangnya menjadi tak terbatas. Sekolah yang kecil, guru di pedesaan bisa saja menjadi sekolah yang besar, menjadi idaman dan idola bagi orang-orang lain di berbagai pelosok di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk kembali lagi pada perbincangan kami
yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.